Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bedah soal PAS, penilaian akhir semester, tahun pelajaran 2020-2021, soal nomor 21 sampai 40. Ini adalah materi pertemuan ke-19 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Sabtu, tanggal 20 November 2021. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal nomor 21. Grafik fungsi kuadrat Gx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 ditunjukkan pada gambar berikut. Apakah poin A, B, C, atau D? Pembahasannya, Gx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4, kita akan mencari titik potong dengan sumbu y jika atau syaratnya adalah x sama dengan 0. Nah, jika x sama dengan 0, maka G0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurangi 4, sama dengan negatif 4. Jadi kita punya titik 0, negatif 4. Kemudian mencari titik potong dengan sumbu x, itu syaratnya y sama dengan 0. Nah, jika y sama dengan 0, itu berarti y sama dengan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi kita akan faktorkan menjadi x dikurangi 4 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi x dikurangi 4 sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Satunya x ditambah 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 1. Nah, jadi titik potong dengan sumbu x adalah 4,0 dan negatif 1,0. Nah, jadi grafiknya adalah yang B. Kemudian soal nomor 22. Koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat y sama dengan x dikurangi 6 dikali dengan x ditambah 2 dengan sumbu y adalah, nah pembahasannya, koordinat titik potong dengan sumbu y itu adalah syaratnya x sama dengan 0. Nah, jika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 0 dikurangi 6, 0 ditambah 2. 0 dikurangi 6 adalah negatif 6, kemudian 0 ditambah 2 adalah 2. Jadi, negatif 6 dikali 2 sama dengan negatif 12. Jadi, kita dapatkan titik 0, negatif 12. Oke? Soal nomor 23. Persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat y sama dengan 5x kuadrat dikurangi 20x ditambah 1 adalah, oke, pembahasannya. Nah, jika y sama dengan 5x kuadrat dikurangi 20x ditambah 1, maka nilai A-nya adalah 5, B negatif 20, dan C 1. Nah, persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat tersebut adalah x sama dengan negatif B per 2A. Sama dengan negatif B-nya itu negatif 20 per 2A. 2 dikali A-nya 5. Berarti 20 dibagi 5 sama dengan 2. Oke? Oke, soal nomor 24. Nilai maksimum fungsi kuadrat f(x) sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 adalah, oke, pembahasannya, jika negatif 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5, maka nilai A-nya adalah negatif 2, B-nya negatif 4, dan C-nya 5. Nilai
maksimum fungsi kuadrat f(x) negatif 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 adalah y sama dengan negatif d per 4a sama dengan negatif b kuadrat min 4ac per 4a. Jadi negatif b-nya negatif 4 dikuadratkan, kemudian dikurangi 4 dikali a, a-nya negatif 2 dan dikali c, c-nya 5 per 4 kali a, a-nya negatif 2. Berarti sama dengan negatif 16 ditambah 40 per negatif 8. Jadi 56 per 8 sama dengan 7. Kemudian soal nomor 25. Grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0 dan b sama dengan b kuadrat min 4ac seperti pada gambar di samping adalah. Oke, perhatikan gambarnya. Karena grafik membuka ke bawah, maka nilai A-nya negatif atau kurang dari 0. Kemudian kita ambil contoh X1-nya itu 2 karena positif semua, dan X2-nya itu 6. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, berarti negatif X ditambah 2, X dikurangi 6. Berarti negatif X kuadrat ditambah 8X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, jadi A-nya negatif atau kurang dari 0, B-nya positif atau lebih dari 0, C-nya negatif atau kurang dari 0, dan D-nya lebih dari 0 atau positif. Jadi pilihannya adalah B. Soal nomor 26. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan 3,0 serta melalui titik negatif 1, negatif 16 adalah. Oke, pembahasannya. Jika grafik memotong sumbu X di titik 1,0 dan 3,0 berarti persamaannya adalah Y sama dengan A dikali X dikurangi 1 dikali X dikurangi 3. Nah, jika melalui titik negatif 1, negatif 16, itu berarti Y-nya kita ganti negatif 16, kemudian X-nya kita ganti negatif 1. Berarti negatif 16 sama dengan A dikali negatif 1 dikurangi 1 kali negatif 1 dikurangi 3. Berarti negatif 16 dikali, sama dengan A dikali negatif 2 dikali negatif 4. Jadi negatif 16 sama dengan 8A. Jadi A-nya negatif 16 per 8 sama dengan negatif 2. Nah, jadi persamaan grafiknya adalah Y sama dengan negatif 2 dikali X dikurangi 1 dikali X dikurangi 3. Itu adalah poin D. Soal nomor 27. Persamaan parabola yang koordinat titik baliknya 1, negatif 5 dan melalui titik 2, negatif 8 adalah. Oke, untuk membentuk fungsi kuadrat yang diketahui koordinat titik baliknya atau titik puncaknya itu XP atau YP adalah Y sama dengan A dikali X dikurangi XP dikuadratkan kemudian ditambah dengan YP. Persamaan parabola yang berkoordinat titik baliknya 1, negatif 5, maka XP-nya adalah 1 dan YP-nya adalah 5, negatif 5. Jadi, Y sama dengan A dikali X dikurangi XP dikuadratkan ditambah YP itu sama dengan Y A kali X dikurangi 1 dikuadratkan ditambah negatif 5. Nah, jika melalui 2, negatif 8, maka Y-nya kita ganti negatif 8 dan X-nya kita ganti dengan 2. Berarti negatif 8 sama dengan A dikali 2 dikurangi 1 dikuadratkan kemudian ditambah negatif 5. Jadi negatif 8 sama dengan A dikali 1 kuadrat dikurangi 5. Jadi negatif 8 ditambah 5, tadi yang 5 negatif di kanan pindah ke kiri jadi positif sama dengan A. Jadi A-nya sama dengan negatif 3. Nah, jadi persamaan parabolanya adalah Y sama dengan negatif 3 dikali X dikurangi 1 dikuadratkan dikurangi 5. Itu jawabannya adalah poin A. Kemudian kita lanjut dengan soal nomor 28. Perhatikan grafik fungsi kuadrat pada gambar di samping. Nah, kita perhatikan titik
potongnya ada di negatif 2,0 dan 4,0 dengan titik baliknya adalah 1, negatif 9. Nah, jika grafik memotong sumbu X di titik negatif 2,0 dan 4,0, berarti persamaannya adalah Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Dengan X1 dan X2 adalah pembuat nol fungsi. Nah, di sini pembuat nol fungsinya adalah negatif 2 dan 4. Jadi Y sama dengan A dikali X dikurangi negatif 2 dikali X dikurangi 4. Berarti Y sama dengan A dikali X ditambah 2 dikali X dikurangi 4. Nah, jika grafik melalui titik 1, negatif 9 berarti negatif 9 sama dengan A dikali 1 ditambah 2 kali 1 dikurangi 4. Berarti negatif 9 sama dengan A dikali 3 dikali negatif 3. Berarti negatif 9 sama dengan negatif 9A. Artinya A sama dengan negatif 9 dibagi dengan negatif 9 sama dengan 1. Nah, jadi persamaan grafiknya adalah Y sama dengan 1 dikali X ditambah 2 dikali X dikurangi 4. Oke? Soal nomor 29. Sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas. Nah, tinggi batu H meter setelah T detik ditentukan oleh rumus HT sama dengan 12T dikurangi 2T kuadrat. Nah, tinggi maksimum yang dicapai batu adalah, pembahasannya, jika HT sama dengan 12T dikurangi 2T kuadrat, maka nilai A-nya adalah negatif 2, B-nya 12, dan C-nya 0. Sedangkan persamaan sumbu simetri itu adalah T sama dengan negatif B per 2A. Sama dengan negatif 12 per 2 dikali A-nya negatif 2, sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka tinggi maksimum yang dicapai batu adalah HT sama dengan 12T dikurangi 2T kuadrat dengan T-nya sama dengan 3, maka H3 sama dengan 12 kali 3 dikurangi 2 kali 3 pangkat 2. Itu akan sama dengan 36 dikurangi 2 dikali 9. Berarti 36 dikurangi 18 sama dengan 18 meter. Jawabannya adalah poin A. Dengan cara lain, rumus fungsinya HT sama dengan 12T dikurangi 2T kuadrat, yang nilai A-nya sama dengan negatif 2, B 12 dan C 0, maka tinggi maksimum yang dicapai batu itu adalah nilai optimum fungsi. Dengan rumus Y sama dengan negatif D per 4A atau negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Berarti Y-nya sama dengan negatif 12 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 2 dikali 0 dibagi 4 kali negatif 2. Jadi Y sama dengan negatif 144 dikurangi 0 dibagi negatif 8. Jadi artinya Y sama dengan negatif 144 dibagi negatif 8. Itu sama artinya dengan 144 dibagi 8 sama dengan 18. Jadi tinggi maksimum yang dicapai batu adalah 18 meter. Itu adalah poin A. Soal nomor 30. Dari ketiga pasang gambar berikut, gambar sebelah kanan merupakan bayangan hasil transformasi dari gambar sebelah kiri. Nah, jika jenis transformasinya itu adalah rotasi, ditunjukkan oleh gambar. Nah, pembahasannya adalah pasangan B dan C. Oke. Soal nomor 31. Koordinat bayangan titik P 35, negatif 46 yang dicerminkan terhadap sumbu Y adalah, rumus pencerminan A, X, Y terhadap sumbu Y adalah A aksen negatif X, Y. Nah, jadi koordinat bayangan titik P 35, negatif 46 terhadap sumbu Y adalah P aksen negatif 35, negatif 46 adalah poin D.
Soal nomor 32. Nah, koordinat titik P negatif 3,14 jika dicerminkan pada koordinat bayangannya adalah P aksen negatif 3,6. Nah, jadi garis pencerminannya adalah titik P X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K akan menghasilkan titik bayangannya adalah P aksen koordinatnya X, 2K dikurangi Y. Nah, jika titik P negatif 3,14 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, akan menghasilkan titik bayangan P aksen negatif 3,2K dikurangi 14. Itu akan sama dengan P aksen negatif 3,6. Nah, jadi 2K dikurangi 14 sama dengan 6. Itu artinya 2K sama dengan 6 ditambah 14 sama dengan 20. Jadi K-nya 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi garis pencerminannya adalah Y sama dengan 10. Soal nomor 33. Titik A negatif 2,4 ditranslasikan dengan T1 negatif 2, 3 dilanjutkan dengan T2 negatif 8, 7, maka koordinat bayangannya adalah titik A, X, Y ditranslasikan T1 A, B dilanjutkan dengan T2 C, D, maka bayangannya adalah A aksen koordinatnya X ditambah A ditambah X, C. Kemudian koma, Y ditambah B ditambah D. Maka jika titik A negatif 2,4 ditranslasikan T1 negatif 2, 3 dilanjutkan dengan T2 negatif 8, 7, maka A aksen itu adalah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 8, 4 ditambah 3 ditambah 7. Maka A aksen sama dengan negatif 12,14. Jawabannya adalah A. Soal nomor 34. Diketahui persegi panjang PQRS dengan koordinat titik P negatif 5, negatif 1, Q 3, negatif 1, dan R 3,8. Nah, bayangan titik S karena translasi T negatif 2, negatif 3 adalah, nah jika PQRS persegi panjang, maka titik S-nya adalah S negatif 5,8. Nah, rumus jika titik A, X, Y ditranslasikan T1 A, B, maka hasilnya atau titik bayangannya adalah A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Nah, jika S negatif 5,8 ditranslasikan dengan T negatif 2, negatif 3, maka koordinat S aksen adalah negatif 5 ditambah negatif 2, 8 ditambah negatif 3. Sama dengan S aksen negatif 7,5. Itu adalah poin A. Kemudian soal nomor 35. Titik P 5, negatif 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dilanjutkan dengan translasi T negatif 2, 4. Nah, maka koordinat bayangan yang terakhir dari titik P adalah jika A, B direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis X, Y sama dengan X, menghasilkan titik bayangan A aksen B, A. Nah, jika dilanjutkan dengan translasi T, P, Q, maka koordinat A double aksen itu adalah A double aksen B ditambah P, A ditambah Q. Nah, jika titik P 5, negatif 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan A aksen negatif 3,5. Kemudian dilanjutkan dengan translasi T negatif 2, 4. Maka koordinat bayangan A double aksen itu adalah negatif 3 ditambah negatif 2, 5 ditambah 4. Sama dengan A double aksen negatif 5,9. Oke. Soal nomor 36. Titik-titik K negatif 2,6, L 3,4, dan M 1, negatif 3 adalah titik sudut segitiga KLM
yang mengalami rotasi berpusat di titik O 0,0 sejauh 180 derajat. Nah, bayangan titik-titik K, L, dan M berturut-turut adalah rumus rotasi A, X, Y dengan sudut pusat 180 derajat yang berpusat di titik O 0,0 itu adalah A aksen negatif X, negatif Y. Maka yang K negatif 2,6 itu adalah K aksen 2, negatif 6. Kemudian yang L 3,4 bayangannya adalah L aksen negatif 3, negatif 4. Dan M 1, negatif 3 itu bayangannya adalah M aksen negatif 1,3. Nah, jadi titik bayangannya adalah K aksen 2, negatif 6, L aksen negatif 3, negatif 4, dan M aksen negatif 1,3. Soal nomor 37. Segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B negatif 2,3, dan C negatif 1,6 akan dirotasikan dengan pusat O sebesar 90 derajat searah jarum jam. Nah, koordinat titik sudut bayangan segitiga ABC adalah rotasi A, X, Y dengan sudut 90 derajat searah jarum jam dan berpusat di titik O 0,0 adalah A aksen Y, negatif X. Berarti yang titik A 2,3 itu adalah A aksen 3, negatif 2. Kemudian yang B negatif 2,3 bayangannya adalah B aksen 3,2 dan C negatif 1,6 bayangannya adalah C aksen 6,1. Nah, jadi koordinat bayangannya adalah A aksen 3, negatif 2, B aksen 3,2 dan C aksen 6,1. Soal nomor 38. Titik K 12, negatif 16 didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K sama dengan negatif 1/4. Nah, koordinat bayangan titik K adalah rumusnya titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K itu bayangannya adalah A aksen KX, KY. Jadi jika K 12, negatif 16, maka bayangannya adalah K aksen negatif 1/4 kali 12, negatif 1/4 kali negatif 16. Jadi K aksen negatif 12/4, 16/4. Jadi K aksen negatif 3,4. Jawabannya adalah B. Soal nomor 39. Titik P 9, negatif 12 didilatasikan dengan pusat O 0,0. Koordinat bayangannya adalah titik P aksen negatif 27,36. Maka faktor skala dilatasi tersebut adalah, titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K itu adalah A aksen KX, KY. Nah, jika titik P 9, negatif 12 didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K, maka bayangannya adalah P aksen 9K di negatif 12K. Itu akan sama dengan P aksen negatif 27,36. Jadi 9K itu sama dengan negatif 27. Jadi K-nya sama dengan negatif 27/9 sama dengan negatif 3. Oke, soal nomor 40 atau soal yang terakhir. Segitiga ABC dengan koordinat titik sudut A 2,3, B negatif 2,3, dan C negatif 1,6 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 10, maka luas daerah bayangan segitiga ABC adalah A, X, Y didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K itu bayangannya adalah A aksen KX, KY. Nah, jika A 2,3 berarti bayangannya adalah A aksen 20,30. Kemudian titik titik B negatif 2,3 itu bayangannya B aksen negatif 20,30 dan titik C negatif 1,6 itu bayangannya adalah C aksen negatif 10,60.
Maka luas segitiga ABC, bayangannya adalah setengah kali alas kali tinggi. Dan setengah kali alasnya 40 dikali tingginya 30. Jadi sama dengan 600 satuan luas. Jadi pilihannya adalah D. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.